Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Retna. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama, saya akan sedikit menjelaskan tentang akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni al-khulq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya tertanam kuat dalam diri manusia, yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan bahwa dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Membicarakan soal akhlak takkan pernah habis, karena dalam kehidupan sehari-hari, baik mulai dari diri sendiri, dalam keluarga, masyarakat, dan bersosialisasi dengan siapapun, pasti tidak terlepas dari akhlak. Apa yang dilakukan sudahkah pantas dan sesuai dengan syariat Islam? Tentu dalam semua agama pun mengajarkan tentang perilaku yang baik. Apalagi dalam agama Islam, semua hal dari yang kecil sampai hal terbesar telah dijelaskan dan ada ajarannya secara jelas, gamblang, dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik. 3 pakar di bidang akhlak, yaitu Ibnu Miskawi, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Sumber dan landasan akhlak dari Quran surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dari hadis riwayat Ahmad, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Tujuan akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi dituliskan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula amalnya, dan apabila buruk, maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Ruang lingkup akhlak pribadi yang paling dekat dengan seseorang itu adalah diri kita sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama
budi yang tinggi. Akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira, dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudorotan. Orang tuamu cinta dan hormat kepada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat kepada tetangga. Akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah lahirmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 6, yaitu insting, pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji. Yang pertama, membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperhatikan seluruh perintah dan larangan agama. Yang ketiga, belajar melawan kehendak diri dan menaklukkannya kepada kehendak Allah. Menegakkan persaudaraan di dalam Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam setiap tingkah laku. Adapun hadis tentang akhlak, berikut beberapa hadis tentang akhlak yang menunjukkan keutamaan dan pentingnya akhlak mulia. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islami adalah rasa malu. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Yang terakhir, hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah. Ya, segitu penjelasan kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.